Halo semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini mustahil, tapi ini nyata dan akan menjadi milikmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Nine of Wands, ada The Hangman. Di sini ada Ten of Cups, ada Seven of Cups, dan di sini juga ada The Chariot. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Nine of Wands. Saya merasakan di sini kayak ada yang menghalang-halangi ya. Ada yang menghalang-halangi langkah kamu untuk maju, menghalang-halangi langkah kamu untuk sukses. Ini bisa saja justru orang terdekat yang nggak suka kamu maju, nggak suka kamu sukses, nggak suka kamu lebih berkembang. Kayak ada yang menghalang-halangi di sini. Ada yang menghalangi langkah kamu untuk mencapai sesuatu hal, mencapai tujuan kamu. Dan ya mungkin di sini ada rintangannya ya, dan ini nggak kebetulan, kayaknya memang ada sesuatu hal yang, atau ada seseorang yang pengen kamu itu ya terus-terusan stuck aja di keadaan tersebut, atau nggak pengen lihat kamu itu bahagia, nggak pengen lihat kamu itu sukses. Ada justru orang-orang yang seperti ini, orang-orang terdekat juga. Ada yang nggak mau hidupnya tersaingi nantinya dengan kamu. Ada yang nantinya iri jika kamu itu lebih baik dari dia. Oke, hidupnya lebih baik dari dia, atau dia merasa tersaingi jika kamu punya sesuatu hal yang mungkin dia tidak punya. Oke, ada orang-orang yang egois seperti itu, ada ya. Jangan mungkin dalam pertemanan ada yang seperti itu, nggak mau lihat kamu lebih baik dari dia, atau bahkan keluarga sendiri ada ya yang seperti itu, nggak suka melihat kemajuan, nggak suka melihat perubahan dalam kehidupan kamu. Ya maunya kamu berada di bawah dia terus, ada yang kayak gitu. Tapi apapun itu, saya melihat kamu cukup tahu ya, cukup paham, cukup mengerti dengan orang-orang yang seperti ini untuk tidak terlalu meladeni, ya untuk tetap diam, tetapi tetap bergerak. Ya kamu nggak mau apa ya, nggak mau terlalu peduli atau nggak mau meladeni tentang apapun yang dia lakukan terhadap kehidupan kamu. Yang terpenting kamu tetap sampai ke tujuan kamu. Oke, kamu tahu cara bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti ini. Itu yang terpenting. Jadi nggak usah terlalu peduli, atau terkadang kamu harus bisa cuek ya, atau abaikan tentang orang-orang yang kayak seperti itu. Ya, saya melihat di sini kamu cukup punya mental yang kuat ya.
mental yang kuat untuk bisa menghadapi orang-orang seperti ini, ya kamu tidak banyak kata-kata, tapi lebih kepada sebuah pembuktian aja. Sebuah pembuktian bahwa kamu akan sampai ke tujuan kamu. Oke, tentang memiliki sesuatu hal bisa saja tentang pekerjaan, oke, finansial, atau mungkin karir, bisnis kamu. Artinya di sini kamu akan melangkah dengan percaya diri terlepas apapun yang orang pikirkan, apapun yang ingin orang mungkin jelek-jelekin kamu atau gosipin kamu, yang enggak nuduh kamu melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kamu lakukan, ya terserah ya. Yang terpenting di sini kamu tidak merugikan orang, tidak gangguin orang, ya artinya kamu tetap berada di jalan kamu. Oke, itu yang saya lihat di sini. Di sini juga ada The Hangman, dan ini tentang keadaan yang akan berbalik ya. Ada yang mungkin dulunya kamu merasa, ada yang meremehkan lah ya, boleh dikatakan seperti itu. Ada yang meremehkan, ada yang mengabaikan, ada yang mandang kamu sebelah mata, menganggap kamu bukan siapa-siapa. Tetapi ternyata keadaan itu akan berbalik. Keadaan akan berbalik, ya bisa saja orang yang mungkin dulunya menganggap kamu rendah, di saat kehidupan kamu mulai menanjak naik, ya mereka mendekat lagi, bisa tentang minta pertolongan, minta bantuan. Ada yang seperti itu. Tapi ya di sini kamu akan lebih selektif ya. Kamu sudah lebih ya artinya kamu berhak untuk siapa yang boleh dekat sama kamu. Oke, berhak mengatur jarak, berhak membuat batasan terhadap sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik. Toksik bukan berarti menyimpan dendam ya, bukan berarti menyimpan dendam terhadap orang yang dulunya meremehkan kamu, tidak, tetapi itu lebih melindungi mental kamu, pikiran kamu, perasaan kamu yang mungkin pernah tersakiti oleh dia. Ya kamu berhak untuk mengambil jarak, kamu berhak untuk cut orang-orang yang toksik dulunya. Ya karena kamu memang menginginkan sesuatu hal yang lebih baik dalam kehidupan kamu. Jadi nggak mau dalam circle yang penuh kepalsuan ya, circle yang penuh dengan kepura-puraan. Kamu nggak mau hal itu. Oke. Di sini ada Ten of Cup, dan saya melihat di sini ya kamu berhak untuk memilih circle yang support kamu, yang benar-benar dukung kamu. Karena kamu sudah lebih peka, kamu sudah lebih selektif untuk tidak lagi berada dalam circle yang mungkin menjatuhkan, atau mungkin ada persaingan yang tidak sehat, atau jelek-jelekin kamu di belakang. Jadi kamu sudah lebih ingin atau akan mendapatkan circle yang benar-benar saling support. Itu yang terpenting, bukan circle yang mungkin tidak sehat ya, boleh dikatakan seperti itu. Pertemanan yang nggak sehat yang mungkin hanya membanding-bandingkan tentang apa yang dia miliki dan apa yang kamu miliki. Ada yang seperti itu, tentang menyombongkan apa yang dia miliki dan apa yang tidak kamu miliki. Ya di sini kamu hanya berusaha untuk diam dan membuktikan, nggak mau banyak ngomong, nggak mau banyak bicara, tetapi biar mereka yang menilai. Oke? Dengan sebuah pembuktian, bukan hanya kata-kata. Itu yang terpenting. Ada zaman sekarang itu banyak ya, pertemanan, circle tertentu yang bersaing untuk menyombongkan diri, bersaing untuk mendapatkan sesuatu hal yang wah untuk dibanggakan. Ada yang seperti itu. Dan itulah yang kamu hindari, circle-circle seperti itulah yang kamu hindari, karena kamu nggak mau emosi, pikiran, perasaan kamu terkuras hanya karena hal-hal yang tidak penting tersebut. Karena saat ini ya kamu hanya berusaha untuk membuktikan siapa diri kamu, tidak hanya dengan kata-kata, tapi sebuah pembuktian. Jadi biar mereka yang menilai nantinya. Oke. Di sini ada Seven of Cup, dan saya melihat di sini banyak ya nanti mata yang akan tertuju kepada kamu tentang sesuatu hal yang akan kamu miliki, yang mungkin bisa saja tidak semua orang bisa miliki di sini. Ya kamu artinya ada keberkahan di sini, ada keadilan juga di sini, ada sesuatu hal yang memang kamu nanti-nantikan ya, selama ini kamu harapkan, kamu dambakan ya akan hadir dalam kehidupan kamu. Bisa tentang seseorang hadir dalam kehidupan kamu yang akan mengangkat derajat kehidupan kamu, atau kehadiran seseorang ini adalah berkah bagi kamu. Oke, keberuntungan bagi kamu. Ada yang seperti itu. Jadi saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang
memang ditakdirkan untuk kamu. Ya mungkin sebelum mendapatkan hal-hal yang baik, ya kamu dipertemukan dulu ya dengan hal-hal yang toksik, hal-hal yang manipulatif, hal-hal yang salah. Tapi pada akhirnya kamu akan dipertemukan dengan sesuatu hal yang luar biasa, yang bisa saja akan merubah kehidupan kamu jauh lebih baik lagi. Oke. Di sini ada the career, dan apa ya, ini kayak kamu lebih menyadari ya, ini adalah sebuah perjalanan di mana kamu banyak menjumpai nantinya banyak ya orang yang pakai topeng, ada orang yang mungkin berpura-pura baik, orang yang mungkin jadi orang ketiga, orang yang apa ya, di depan kamu bersimpati tapi di belakang kamu justru sebaliknya. Ada orang yang menghalang-halangi kamu untuk sukses, ada yang mungkin mendalangi peristiwa besar terjadi dalam kehidupan kamu. Ada ya, dalam perjalanan hidup itu banyak hal yang akan kamu temui. Tapi dari situ juga kamu akan paham, akan mampu untuk belajar untuk tidak apa ya, kayak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, untuk lebih bisa menghadapi situasi atau kondisi yang seperti itu. Kamu sudah menyadari bahwa dalam hidup banyak ya yang terjadi kadang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, banyak yang tidak terkendali, tetapi yang terpenting kamu mampu untuk kendalikan diri kamu mampu untuk bisa mengantisipasi terhadap sesuatu hal yang dulunya pernah terjadi agar tidak terulang lagi. Ya banyak hal yang kamu pelajari, saya merasa tidak hanya yang terjadi dalam kehidupan kamu aja ya, tetapi juga yang mungkin terjadi di sekeliling kamu, tentang orang-orang terdekat. Kamu belajar dari semua itu agar tidak melakukan kesalahan juga ya. Jadi banyak hal yang membuat kamu lebih belajar, lebih tahu bagaimana harus bersikap, lebih tahu harus seperti apa. Oke, kita lanjut. Di sini ada Sealing the Mind, ada Union of Love, di sini ada Imagination, ada You Are Unique, dan di sini juga ada 17 Challenge. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu jadi seseorang yang kayaknya udah nggak mau banyak basa-basi ya, nggak mau banyak drama dalam kehidupan kamu. Kamu sudah lebih berfokus kepada bagaimana cara kamu membuktikannya saja. Tidak mau terlalu banyak bicara, tetapi lebih kepada sebuah pembuktian tentang apa yang ingin kamu capai. Jadi biarkan orang menilai, kamu nggak perlu menjelaskan satu persatu kepada semuanya. Cukup kamu melakukan, cukup kamu bertindak dan merealisasikan tentang apa yang sudah kamu rencanakan, dan biarkan orang menilai. Jadi nggak perlu jelasin satu persatu, oke? Karena saya melihat di sini kamu punya energi yang positif ya, atau mental yang kuat. Dan mungkin tidak semua orang bisa miliki, karena mungkin pernah direndahkan, pernah diremehkan, pernah dipandang sebelah mata. Hal-hal seperti itu membuat kamu jadi lebih tangguh, lebih punya mental yang kuat ya, untuk tidak gampang lagi dihancurkan, tidak gampang lagi diremehkan. Dan kamu buktikan, ini loh pembuktian saya, ini loh yang saya lakukan, ini loh yang saya miliki, yang mungkin bisa saja membuat mereka terdiam. Bisa saja orang-orang yang dulunya meremehkan kamu ya datang sama kamu, oke, minta tolong sama kamu, ngubungin kamu. Tapi di saat kamu berada di titik terendah, saat kamu ngubungin mereka, mereka nggak pernah gubris, nggak pernah respon. Jadi ada ya, keadaan itu akan berbalik. Itu adalah roda kehidupan. Jadi nggak akan selamanya kamu berada dalam keterpurukan. Akan ada saatnya kamu berada di titik di mana kamu merasa ini adalah pencapaian terbesar dalam kehidupan kamu. Oke, itu yang saya lihat di sini. Dan saya melihat di sini jangan pernah merasa sendiri ya. Saya melihat ada kok yang support kamu, ada kok orang yang sayang sama kamu meski kamu berada di titik terendah.
Ya, karena bisa saja ada sosok yang akan memberikan kamu kesempatan, kepercayaan, atau peluang yang tidak boleh kamu abaikan, karena justru hal ini yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Itu bisa. Yang bikin kamu bangkit, ya nanti ada nih. Ada seseorang yang akan memberikan pertolongan sama kamu, memberikan kepercayaan sama kamu, dan jangan abaikan dan jangan sia-siakan. Ini bisa tentang jalan ya, jalan untuk kamu bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kamu, apa yang menjadi harapan terbesar dalam kehidupan kamu ya. Artinya itu tentang sebuah keajaiban ya, imagination. Ini tentang sebuah keajaiban, hal yang memang kamu dambakan. Karena keajaiban itu bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali juga datang dalam kehidupan kamu bisa. Jadi coba lebih peka, lebih merasakan ya, lebih sensitif. Di saat kamu mendapatkan kepercayaan dari seseorang, kesempatan atau peluang, itu boleh dikatakan adalah keajaiban. Di saat kamu berada di titik terendah, di tengah banyak orang yang tidak percaya sama kamu, tapi ternyata ada sosok yang percaya sama kamu, itu adalah keajaiban. Oke? Yang ternyata justru hal itu yang akan mampu merubah kehidupan kamu. Dan mungkin tidak semua orang juga ya mendapatkan kesempatan seperti kamu. Memang untuk bisa mendapatkan hal ini banyak ujiannya ya, banyak cobaannya. Tapi kembali lagi, kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapinya, pikiran yang positif, prasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Oke, apapun yang ditakdirkan Tuhan, karena semua yang terjadi dalam hidup itu punya alasannya. Oke, punya alasannya. Kenapa kamu harus menghadapi ini? Karena kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Kenapa kamu menemukan seseorang yang toksik dan manipulatif? Karena kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Ya, untuk proses tersebut kamu memang butuh mental yang kuat dan untuk bisa menghadapi setiap ujian, rintangan, cobaan dalam kehidupan kamu. Ya, mungkin di sini tentunya ada kesabaran, tidak lepas dari kesabaran, dari perjuangan, prasangka baik, yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Apapun bentuknya, entah itu tentang kehadiran seseorang, atau mungkin tentang kepercayaan yang orang berikan, atau memang dipertemukan dengan seseorang yang akan mengangkat derajat kehidupan kamu. Artinya jalannya itu beda-beda, jalannya itu macam-macam. Tetapi intinya kamu akan benar-benar mendapatkan perubahan besar dalam kehidupan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun situasinya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!